Nama saya Epifani Putri Mariana dengan NIM 1914141089. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Halo, nama saya Esther dengan NIM 1914141099. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait meresensi buku 1 dan buku 2 mengenai materi statistik. Silahkan disimak ya teman-teman. Happy watching! Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil resensi buku yang pertama. Buku yang pertama ini berjudul Statistik Done Wrong. Buku ini ditulis oleh Alex Reinhardt yang diterbitkan oleh Nostrats Press INC dan dipublikasikan pada tanggal 1 Maret tahun 2015. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 176 halaman. Berikutnya kita membahas tentang intisari dari buku. Buku ini menjelaskan kepada pembaca mengenai panduan dalam mengatasi kesalahan-kesalahan pada statistik. Secara keseluruhan, bab yang ada dalam buku ini menjelaskan mengenai menanyakan pertanyaan yang tepat, merancang eksperimen yang tepat, memilih analisis statistik yang tepat, dan berpegang pada rencana untuk menyelesaikannya, yaitu bagaimana memikirkan tentang nilai P, signifikansi, tidak signifikansi, interval kepercayaan, dan regresi, memilih ukuran sampel yang tepat, dan menghindari kesalahan positif, melaporkan analisis, dan menerbitkan data serta kode sumber, prosedur yang harus diikuti, tindakan pencegahan yang harus diambil, dan perangkat lunak analitik yang dapat membantu. Dalam buku ini, kami memilih bab 1 untuk kami pahami dan resensi. Bab 1 ini berjudul An Introduction to Statistical Significance, atau dalam bahasa Indonesia artinya sebuah pendahuluan untuk signifikansi statistik. Secara keseluruhan, dalam bab ini membahas tentang banyaknya ilmu eksperimental yang ada untuk mengukur sebuah perbedaan. Perbedaan yang signifikansi apabila perbedaannya lebih besar dari yang seharusnya mudah dihasilkan. Maka dalam bab ini kita diajak untuk belajar bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di buku ini terkait bab 1. Pada buku ini, bab 1 menjelaskan signifikansi statistik dan penggunaan nilai P. Signifikansi statistik dihitung menggunakan nilai P yang menunjukkan besarnya probabilitas hasil penelitian dengan syarat pernyataan tertentu atau hipotesis nol adalah benar. Nilai P adalah probabilitas bahwa hasil eksperimen bisa dihasilkan secara kebetulan. Dalam bab ini, penulis mencantumkan sebuah kasus mengenai keberhasilan obat dalam penyembuhan sakit pilek dengan menggunakan statistik. Setelah perhitungan statistik ini dapat disimpulkan apabila hasil percobaan obat tersebut lebih kecil dari nilai P, maka menunjukkan peluang sebuah penelitian tersebut berhasil. Dalam bab ini terdapat dua pikiran utama dalam pengujian signifikansi statistik, yakni oleh R.A. Visser dan Jerzy Neyman dan Egon Pearson. Menurut Visser, mengartikan bahwa nilai P adalah ubahan acak yang sering digunakan untuk penelitian dan besar nilai P untuk menyatakan signifikansi. Ada sebuah contoh dalam buku ini, yakni dalam sains penting untuk membatasi dua jenis kesalahan, yaitu positif palsu, di mana saat kita dapat menyimpulkan ada efek padahal tidak ada efek. Sedangkan nilai palsu, di mana kita gagal melihat efek nyata, kita dapat mengumpamakan dalam sebuah koin. Kemudian menurut Neyman dan Pearson,
memiliki pendapat jika tidak mungkin menghilangkan positif palsu dan negatif palsu secara sepenuhnya adalah kemungkinan untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan formal. Dalam hal ini mereka menyebutkan dengan alfa. Jika misalnya positif palsu 10%, maka kita menetapkan alfanya adalah 0,1. Tetapi kita harus lebih konservatif dalam penelitian kita. Kita mungkin memilih alfanya 0,01 ataupun lebih rendah. Nilai alfa ini ditetapkan besarnya dan ditentukan sejak awal saat merancang sebuah penelitian. Sehingga dalam bab 1 ini dapat kita simpulkan jika uji signifikansi dapat dikatakan berhasil apabila nilai P kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi yang sudah diketahui dari soal atau sebuah penelitian. Kami memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan isi pada bab 1 di buku ini, yaitu mengenai pada tahun 2015 Litbang Kompas melakukan survei terhadap warga Indonesia mengenai citra TNI dan diperoleh bahwa 91,2% warga Indonesia menilai bahwa TNI memiliki citra yang baik. Untuk melihat apakah ada kenaikan citra TNI, 2 tahun kemudian seorang peneliti mensurvei 500 warga Indonesia secara acak dan diperoleh 470 diantaranya menyatakan bahwa TNI sebagai institusi yang memiliki citra yang baik. Gunakan informasi ini dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim peneliti tersebut yang menyatakan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai TNI sebagai lembaga yang memiliki citra baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang solusi terkait contoh soal pada slide sebelumnya. Hal pertama yang kita lakukan yaitu memperhatikan persyaratan yang diketahui dalam soal. Dalam soal menyebutkan sampel dilakukan secara acak, percobaan-percobaan yang saling bebas dengan banyaknya tertentu yaitu 500 dan masing-masing percobaan tersebut memiliki dua kemungkinan hasil yaitu positif dan negatif. Dengan demikian, semua persyaratan untuk melakukan uji hipotesis terpenuhi. Selanjutnya kita akan melanjutkan uji hipotesis dengan metode nilai P. Ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama dalam soal menyatakan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai bahwa TNI memiliki citra yang baik. Hal ini dapat kita simbolkan dengan P lebih besar dari 0,912. Kemudian untuk langkah yang kedua, bentuk P lebih besar dari 0,912 tidak memuat adanya persamaan, sehingga bentuk ini menjadi hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya adalah pernyataan P sama dengan 0,912. Dengan demikian, kita dapat menuliskan H0 dan H1 yaitu H0-nya P sama dengan 0,912, H1-nya P lebih besar dari 0,912. Kemudian dalam langkah ketiga yaitu kita melihat dalam soal diketahui tingkat signifikansi yaitu 0,05. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu sebelum menentukan statistik uji, pertama kita menentukan proporsi sampelnya, karena dalam soal diketahui X sama dengan 450 dan N sama dengan 500. Sehingga dalam proses perhitungan, P aksen sama dengan X dibagi N, dengan X yaitu 470 dibagi N yaitu 500, sehingga P aksennya yaitu 0,94. Setelah langkah-langkah pada slide berikutnya, selanjutnya kita menentukan statistik uji Z dengan rumus Z sama dengan P aksen dikurangi P dibagi akar P kali 1
dikurangi P dibagi N. Kemudian kita substitusikan dengan nilai P dan P aksen dan nilai N yang sudah diketahui, sehingga dapat kita temukan bahwa nilai Z adalah 2,21. Kemudian nilai P dapat ditentukan dengan mencari luas daerah di bawah kurva yang terletak di sebelah kanan statistik uji. Z sama dengan Z tadi sudah diketahui 2,21. Nah, nilai Z 2,21 yaitu 0,986447. Dengan menggunakan rumus yaitu 1 dikurangi nilai Z-nya, sehingga diperoleh nilai P yaitu 0,013553. Selanjutnya kita beranjak ke langkah kelima, yaitu karena nilai P yang sama dengan 0,013553, nilai P ini kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi. Tadi di soal diketahui tingkat signifikansi yaitu 0,05. Nah, nilai P ini kurang dari atau sama dengan dari 0,05, maka kita tolak hipotesis nolnya. Sehingga kesimpulannya bahwa terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa lebih dari 91,2% warga Indonesia menilai TNI sebagai lembaga yang memiliki citra baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resensi pada buku yang kedua. Pada buku yang kedua berjudul How to Live with Statistics. Buku ini ditulis oleh Darrell Roof dan diterbitkan oleh W.W. Norton Company, Inc., New York pada tahun 1954. Dan gambar-gambar pada buku ini dibuat oleh Irving Gates dan jumlah halaman pada buku ini adalah 142 halaman. Nah, intisari pada buku ini adalah buku ini mengemukakan kebohongan dengan statistik, atau dengan kata lain bagaimana sisi buruk dari statistik tersebut. Data-data yang sudah ada biasanya bisa aja membuat kita tertipu akan kesimpulan yang kita peroleh dari sumber data tersebut. Oleh karena itu, buku ini mengajak kita untuk melihat kebohongan-kebohongan seperti apa aja yang pernah dituliskan atau dibuat pada surat kabar ataupun pada data-data fakta-fakta yang berada pada berita, yang mana mungkin saja mereka menyatakan kebohongan. Nah, saya dan Evi meresensi buku How to Live with Statistics pada bab The Well-Chosen Average, atau dalam arti bahasa Indonesianya itu ialah rata-rata yang dipilih dengan baik. Nah, ketika kami meresensi pada buku bab 2, kami memperoleh informasi bahwasannya ada satu kasus tuh yang menyatakan sekelompok orang menyatakan bahwasannya rata-rata gajinya ialah $5.700, dan sekelompok kecil lainnya menyatakan bahwasannya rata-rata gaji kami ialah $3.000. Sebenarnya rata-rata gaji dalam perusahaan itu berapa sih sebenarnya? Nah, ketika kita melihat pada gambar yang kita peroleh, ternyata 5.700 itu ialah disebut dengan mean, dan $3.000 itu disebut dengan median. Nah, dari sekelompok orang-orang yang ada di perusahaan, ternyata yang bergaji $45.000 itu ada satu orang, dan $15.000 itu ada satu orang, $10.000 ada dua orang, 5.700 ada satu orang, 5.000 itu ada 3 orang, yang 3.700 ada 4 orang, yang 3.000 ada 1 orang, dan yang bergaji $2.000 itu ada beberapa orang. Nah,
ketika kita mencari min itu berarti kan jumlah elemen dibagi dengan banyaknya orang. Ternyata diperoleh minnya itu adalah 5.700. Itulah mengapa tadi orang tersebut menyatakan bahwasanya rata-rata gaji kami itu ialah 5.700 dolar. Sedangkan yang 3.000 dolar itu dia merendah, bahwasanya itu merupakan nilai tengah atau median dari suatu data setelah diurutkan. Dan kita juga memperoleh informasi lainnya ialah modus. Modus itu adalah angka yang sering muncul, yaitu 2.000 dolar. Nah, dari sini kita memperoleh kesimpulan bahwasannya jenis rata-rata itu ada 3, yakni modus, median, dan modus. Yakni modus, median, dan min. Pemilihan rata-rata yang benar tergantung dari penulis yang menginginkan hal seperti apa. Mungkin dia menginginkan rata-rata yang ditulisnya itu ialah min. Mungkin dia menginginkan modus ataupun median. Nah, itu tergantung oleh penulisnya masing-masing. Kita juga memperoleh pengetahuan bahwasannya min itu adalah nilai dari jumlah nilai yang dihasilkan oleh elemen dari suatu data yang dibagi oleh jumlah banyaknya elemen tersebut. Sedangkan median adalah data yang berada di tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Kemudian modus adalah nilai yang mempunyai kesamaan yang paling banyak muncul dalam suatu data atau nilai yang sering muncul dari kumpulan data. Itulah rangkuman dari buku ini. Dan terkadang kita itu terkecoh, rata-rata yang dimaksud itu apa sih? Terkadang yang ada di mindset kita ialah rata-rata itu ialah min. Ternyata rata-rata itu memiliki 3 jenis, yakni modus, median, serta min. Berikutnya adalah contoh kasus. Kasus yang kami berikan ada pada Jakarta, CNBC Indonesia. Badan Pusat Statistik BPJS mencatat rata-rata upah atau gaji buruh karyawan dan pegawai pada tahun 2018 sebesar 2,83 juta per bulan. Kepala Badan Pusaka Surhayono mengungkapkan rata-rata upah buruh pria pada Agustus mencapai 3,06 juta dan sedangkan pada rata-rata upah buruh wanita adalah 2,4 juta per bulan. Nah, kita bisa melihat pada diagram batang yang telah diberikan oleh penulis, yakni ada dari pertambangan hingga pada jasa lainnya. Dia menyatakan bahwasannya rata-ratanya itu adalah 2,83. Nah, kita bisa menyelidiki benar nggak sih sebenarnya rata-rata yang dia bilang itu ialah 2,83. Nah, setelah kami selidiki ternyata modus pada data kasus tadi tidak ada karena rata-rata setiap pekerjaan itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, kemudian median merupakan data tengah atau data tengah yang setelah diurutkan. Nah, ketika kami melihat data tersebut sudah diurutkan dan jumlah data tersebut ada 17. Jadi ketika dibagi 2, dia berada pada data ke-9. Data ke-9 itu ada pada 3,26 juta atau pada transportasi dan pendugaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah min, ialah jumlah seluruh gaji dibagi oleh banyaknya data. Ketika kami jumlahkan dan kami bagikan dengan jumlah data yang 17 tadi, kami memperoleh hasil 3,31 juta untuk gajinya. Itu merupakan minnya. Ternyata ketika kami mengecek, kami tidak memperoleh yang ia mencatat itu ialah rata-rata gajinya itu 2,8 juta per bulan. Sehingga kami memperoleh kesimpulan bahwasannya Badan Pusat Statistik itu merupakan rata-rata yang diperkirakan saja. Ia tidak termasuk min, modus, dan juga median yang diberikan. Kemudian pada kasus yang kedua ialah menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, Modus Sosial Budaya dan Pendidikan 2018, rata-rata total biaya pendidikan nasional tingkat
perguruan tinggi tahun 2017-2018 mencapai 15,33 juta. Angka itu lebih dari 2 kali lipat pendidikan tingkat SMA yang mencapai 6,5 juta. Nah, ketika kami selidiki dengan adanya diagram kasusnya, ini merupakan diagram kasus dari 34 provinsi. Dan dia tadi menyatakan bahwasannya rata-ratanya itu mencapai 15,33 juta. Nah, setelah kami selidiki, ternyata modus pada data tersebut ada pada 9,1 juta untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi itu muncul 3 kali, itu pada Provinsi Sulawesi Tengah, NTB, dan NTT. Kemudian untuk mediannya, jumlah datanya kan 34, berarti data tengahnya itu pada data ke-17 dan data ke-18 dibagi 2, itu ada pada angka 12,45. Kemudian untuk min, itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya dibagi banyak datanya itu memperoleh kesimpulan 12,55 juta. Nah, kami masih menyelidiki lagi, ternyata yang menurut survei sosial ekonomi nasional itu yang mencapai 15,33 merupakan rata-ratanya itu, ternyata itu juga kurang tepat. Mungkin dia bisa menyatakan rata-ratanya itu lebih tepatnya 12 juta ke atas, seperti itu. Jadi survei tersebut mungkin untuk menyimpulkan itu untuk memancing pembaca saja, bahwasannya mungkin dia itu ingin kita itu menelaah benar nggak sih rata-rata gaji, rata-rata biaya perguruan tinggi itu 15,33. Setelah kita selidiki ternyata itu kurang tepat, belum tepat. Setelah kami meresensi dan memahami 2 buku, kami tentunya dapat menarik kesimpulan. Dari buku 1 pada bab 1, yaitu membahas tentang signifikansi statistik. Dalam perhitungan statistik ini menggunakan nilai P atau menentukan nilai P. Kemudian uji signifikansi dapat dikatakan berhasil apabila nilai P kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi yang diketahui dalam sebuah soal atau penelitian. Kemudian pada buku yang kedua terkait bab 2, yaitu membahas tentang rata-rata. Jadi rata-rata itu terdiri atas 3, yaitu min, modus, dan median. Pemilihan sebuah rata-rata yang benar atau tepat yaitu tergantung dari penulis. Setelah kami memaparkan hasil resensi dari kelompok kami, bagaimana nih tanggapan teman-teman tentang statistik? Menarik bukan? Yups, benar sekali. Statistika itu sangat menyenangkan. Apalagi kita bisa bermain-main dengan statistika. Dengan data-data yang kita peroleh, kita juga dapat merepresentasikannya dalam bentuk diagram, baik itu grafik, tabel, diagram batang, ataupun diagram garis. Kita juga dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada seperti yang kita telah pelajari, SPSS, serta R. Itu sangat membantu kita